kita kembangkan dan tentunya nanti kita akan turun, Pak, teman-teman yang di Porapar sudah saya perintahkan kaitannya dengan untuk ekonomi kreatif ini. Karena nanti itu luar biasa dampaknya, Pak. Semua dan itu pun suatu potensi yang tidak akan pernah habis di situ. Jadi nanti efeknya nanti di satu sisi UMKM ini. Harapan kita targetnya nanti UMKM yang ada di Pati ini akan lebih mampu bergeliat lagi sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif yang tentunya tadi sempat disampaikan Pak Bambang, betul Pak, kelompok-kelompok kesenian di sini tuh banyak banget, tidak hanya Topra Pak, tapi banyak banget di sini. Dari mulai ada apa itu, Jaran Kepang dan lain sebagainya, ada semua di sini. Pokoknya kesenian-kesenian di sini ada semua. Dan nanti betul Pak, ke depan kita coba galakan itu. Dan bahkan juga yang beberapa UMKM yang kayak kerajinan batik dan lain sebagainya. Ini bahkan nanti di bulan depan itu sampai ada festival batik bakaran Pak. Ini juga mulai kita dorong semua. Festival batik bakaran ini bahkan nanti 2 minggu depan itu juga sampai ada yang street fashion, Pak. Street fashion yang di alun-alun Pati ini harapannya kan nanti di situ juga akan membangkitkan di beberapa sektor ya di situ ya. Street fashion ini juga kita dukung penuh. Harapannya nanti itu akan lebih geliat lagi kaitan dengan multiplier efeknya nanti. Itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadorno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti cita-cita para pendiri bisa melahirkan para patriot paripurna yang siap bukan hanya membangun bangsa tapi membangun dunia. Saat ini saya sudah bertemu dengan salah seorang alumnus yaitu Bapak Enggar Budi Anggoro STMT yang saat ini menjadi pejabat Bupati Pati. Apa kabar Pak Enggar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Bambang. Matur nuwun. Pak Enggar Budi Anggoro ini lahir di Kendal 14 September 1971. Nah, Pak Enggar mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika kuliah, ya, terutama ketika di S1 Teknik Undip dan juga sempat S2 di ITB, kemudian berkarir di Pemprov Jawa Tengah, terutama di Dinas Perhubungan, dan sampai saat ini ditunjuk menjadi pejabat Bupati Pati. Monggo silakan Pak Enggar. Baik, matur nuwun Pak Bambang. Jadi saya masuk di Teknik Sipil Undip tahun 90. Jadi kemudian saya selesai tahun 96. Jadi tentunya di dalam masa pendidikan dulu kan kita waktu itu masa transisi pindah yang ke Tembalang, Pak Bambang. Jadi masih banyak juga perkuliahan yang di bawah, tapi jadi sebenarnya secara harusnya sudah semua di atas, tapi banyak dosen-dosen atau mungkin rekan-rekan itu lebih senang kalau mencarikan ruangan untuk perkuliahan di bawah. Jadi ya akhirnya naik turun atas bawah.
Dan itu sampai saya selesai tahun 96 Oktober kalau nggak salah, itu periode Oktober. Jadi lumayanlah ada pendalaman materinya sangat lama Pak, 6 tahun. Tapi selesai. Ya, terus kemudian setelah itu masuk di Kementerian Perhubungan tahun 97 saya, TMT-nya 97 bulan 31 Maret ya. Jadi periode itu, jadi kemudian sampai dengan waktu itu penempatan di Makassar. Terus setelah itu kebetulan saya mendapat tugas belajar tahun 99, selesai 2001 di ITB. Jadi nonton Pak. Jadi selama ini memang saya karir saya itu seluruhnya di perhubungan, mulai dari kementerian sampai dengan di Dinas Perhubungan Provinsi. Jadi nonton Pak, saya juga nggak tahu nih, saya ditugaskan menjadi pejabat Bupati Pati, sehingga tentunya saya harus mulai banyak tantangannya. Jadi saya harus mulai melihat sektor-sektor yang lain, karena memang bagaimanapun saya harus bisa menjalankan fungsi pemerintahan yang ada di Pati. Nonton Pak Bambang. Pak, baik, sebelumnya di perhubungan, Pak, apa bedanya ketika masih di kementerian dan kemudian dipindahkan ke Pemprov di dinas? Jadi kan gini, kalau di kementerian itu dulu kan saya sebenarnya awalnya di kementerian, terus waktu itu penempatannya di Kanwil Sulawesi, terus pindah ke Kanwil Jawa Tengah, dan tentunya sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, waktu itu kan berarti kan pelimpahan P3D-nya saya masuk di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jadi saya langsung menjadi ASN di Pemprov Jateng. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena saya secara pribadi berkeinginan pindah, tetapi karena memang peraturan yang ada, karena adanya otonomi daerah. Ya. Nah, kemudian sekarang menjadi pejabat bupati. Ya. Apa yang dirasakan? Apa maknanya ini menjadi pejabat bupati? Dan sampai kapan, Pak? Apa sampai nanti bupati baru ada tahun 2024? Jadi memang kalau sesuai dengan SK yang saya terima, Pak, dari SK dari Mendagri, ini kan diantaranya saya harus menjalankan fungsi pemerintahan. Ini yang tugas pertama. Kemudian tugas kedua, bagaimana saya harus memelihara ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat. Kemudian di antaranya kemudian yang ketiga juga saya diminta untuk misalnya ada perubahan-perubahan perkada atau lain sebagainya ini, tapi persetujuan Mendagri. Kemudian juga kaitannya dengan APBD, saya bisa langsung menetapkan rancangan raperda tentang APBD, jadi dari perkada. Nah, kemudian juga mempersiapkan Pak kaitannya dengan nanti di 2024 pemilihan bupati dan juga lain sebagainya kan, waktu itu serentak 2024 itu nanti ada legislatif, ada presiden, ada setelah itu nanti ada bupati, gubernur. Jadi itu kita mempersiapkan dan tentunya mengalir dengan itu berarti nanti sampai dengan terpilihnya bupati yang definitif. Dan masih banyak juga di antara tugas-tugasnya juga di antaranya saya juga harus mampu kaitannya dengan Satgas COVID-19. Kan apapun kan walaupun sekarang kondisi sudah landai, tapi itu kan juga menjadi PR saya untuk tetap menjaga kelandaian itu, bahkan mungkin kaitannya dengan target vaksinasi juga harus kita tetap kita laksanakan. Dan di samping juga di situ juga ada tentunya laporan pertanggungjawaban nanti tiap 3 bulan sekali saya harus memberikan laporan terhadap pelaksanaan saya di sini kepada Bapak Gubernur selaku tangan panjang dari Mendagri. Saya kira nggak Pak. Ya, ini penjenengan termasuk pejabat yang nanti cukup panjang masa
apa Oke, Pak. masa Jadi, baktinya. betul. Jadi memang sesuai ketentuan itu kan sesuai dengan undang-undang kan di situ memang sampai dengan nanti pejabat definitif yang terpilih. Tetapi tentunya evaluasi ini nanti akan dilakukan setiap setahun karena memang di dalam SK saya juga berlakunya 1 tahun, tapi tentunya nanti ada evaluasi selama perjalanan itu. Saya kira ngoten Pak Umar. Baik, yang menarik adalah Pak Enggar sebagai orang perhubungan, tapi masuk Pati, sekarang jalur menuju Pati ini sedang terhambat. Ini bagi orang awam pertanyaannya itu apa sebenarnya yang menjadikan kalau ke Pati jadi susah? Jadi begini Pak, sebenarnya itu kan suatu bentuk pengembangan infrastruktur transportasi yang ke depan sebenarnya arahnya kan untuk lebih memudahkan aksesibilitas dari timur ke barat, utamanya dari Kudus, Demak, Pati, dan Rembang itu untuk menuju ke pusat kota Jawa Tengah di Semarang. Dan memang kondisi saat ini untuk yang di ruas jalan Pantura yang dari arah timur ini memang kondisi lalu lintasnya sudah sangat padat. Nah, salah satu saat ini yang menjadi titik permasalahan adalah penggantian jembatan yang di Wonokerto. Jembatan Wonokerto itu tadinya lebarnya kan hanya kurang lebih sekitar 6, sekian, nanti akan menjadi 11. Jadi tambah lajur nantinya di situ. Ke depan harapannya di situ nanti akan lebih lancar lagi. Yang jadi permasalahan adalah memang penggantian jembatan ini yang semula lalu lintasnya sudah LR-nya sudah tinggi, sekarang ini tinggal satu jembatan yang digunakan kontraflow, jadi dua arah menjadi satu. Nah, padahal kan lalu lintas di situ sudah sangat padat. Itulah yang terjadi saat ini. Memang banyak masyarakat yang mempertanyakan itu, karena memang di satu sisi jalan alternatif yang bisa digunakan ini sebenarnya kan dari mulai Jalan Majapahit sampai dengan ke Purwodadi. Itu kan sebenarnya yang bisa digunakan untuk jalan alternatif. Tapi secara bersamaan di jalan alternatif itu juga saat ini ada pekerjaan peningkatan jalan di sana. Nah, dengan dua lokasi dari mulai arah Pantura dan yang satu lagi jalur alternatifnya juga sedang dilaksanakan pekerjaan, makanya tentulah kondisinya yang saat ini terjadi, Pak. Dan memang masih ada sih sebenarnya jalan alternatif yang kemarin pun saya lewat mondar-mandir itu juga lancar. Memang agak memutar sedikit, Pak. Jadi kondisinya seperti itu, Pak Bambang. Iya, itu lewat mana, Pak, ya? Kedepannya sebenarnya untuk perbaikan di sistem transportasinya untuk memudahkan aksesibilitas. Ya, Pak, yang penjenengan sempat lewat itu lewatnya mana? Jadi kalau mau masuk ke arah timur itu bisa lewat yang Genuk, yang Pasar Genuk itu belok kanan, terus nanti kemudian ketemu ada Simpang 3 itu belok kiri, nanti ketemunya sampai ke Buyaran, nanti ke arah sana. Buaran, nanti sampai Buaran lah Buaran. Nanti terus langsung keluarnya sudah lewat lagi dari titik penggantian jembatan. Jadi memutar. Kemarin relatif lebih lancar. Atau kalau yang kendaraan besar itu yang masuk dari arah timur itu langsung ke arah situ, terus keluarnya nanti di Karangawen. Ya, jalan alternatif itu kalau semua tahu akhirnya juga macet tadi banyak nanti. Oke. Kalau tapi sudah banyak yang tahu sebenarnya. Iya, kesimpulannya bahwa sekarang memang susah, tapi nanti pada akhirnya akan menjadi baik. Betul. Dan betul. Itu dalam rangka peningkatan aksesibilitas. Menjadi lebih lancar gitu kira-kira Pak ya. Nah, sekarang pertanyaannya kapan itu selesai? Nah, kalau sesuai dengan target, nanti itu di Jembatan Wonokerto itu selesainya kan tanggal 5 Maret ya. 5 Maret. Tapi mudah-mudahan ini dengan langkah-langkah percepatan di pelaksanaannya, ini nanti awal tahun insya Allah sudah selesai lah. Mudah-mudahan Pak. Tetapi kita belum berani menyampaikan itu. Kita masih komunikasi terus dengan itu kan dari Kementerian PUPR Pak. Dan itu jalan nasional. Jadi tentunya kita selalu komunikasi dengan BPJN yang saat ini menangani kegiatan itu. Ya, baik. Mudah-mudahan masalah jalan
ada harapan. Ya. Nah, kemudian padi yang juga kadang-kadang menjadi dagdikduk itu kan banjir, Pak. Betul. Beberapa waktu yang lalu banjir. Nah, ini prediksi-prediksinya seperti apa, Pak? Jadi kan kalau banjir yang di padi, ini kan kalau kita cermati, Pak, ya dari beberapa analisa yang kemarin sudah ada kejadian banjir beberapa saat yang lalu, itu kan sebenarnya kan itu banyak akibat aliran permukaan ya. Aliran permukaan ini kan muaranya juga nanti di saluran-saluran pembuangan. Jadi aliran permukaan kan selama ini kan yang banyak, ini kan konsep bagaimana kita membuang air secepat mungkin ke laut, ini kan sebenarnya sudah harus mulai paradigma ini ke depannya agak dirubah. Jadi bagaimana kita harus mampu menahan air selama mungkin di darat. Ini kan yang jadi harapannya nanti itu akan menjadi suatu cadangan air pada saat musim-musim kemarau. Jadi kemarin itu permasalahannya kan dengan kondisi padi yang cenderung lebih rendah datarannya, sedangkan air yang saat air hujan itu kecenderungannya semua air hujan ini kan semua larinya pasti ke saluran-saluran pembuang, dan hal ini juga masuk ke sungai-sungai. Di satu sisi, sungai-sungai yang ada di padi ini juga kondisi kondisi konturnya, kondisi infrastrukturnya ini rata-rata di situ sudah sangat sempit karena memang di situ juga akibat sering terjadi banjir, terus di situ juga pasti ada sedimentasi dan lain sebagainya. Masih dibarengi lagi, Pak, di daerah hulu itu banyak juga sampah-sampah yang di sana. Sehingga pada saat aliran air mulai naik, ini sampah-sampah ke bawah dan di situ banyak yang menyumbat ke jembatan, banyak menyumbat ke saluran-saluran pembuang yang mungkin agak kritis sudah menyempit. Nah, inilah yang akhirnya jadilah itu meluber sampai ke pemukiman, sampai ke area pertanian dan lain sebagainya. Inilah yang sering terjadi. Kemudian sebenarnya secara keseluruhan sungai-sungai yang ada di Pati ini masih di bawah BBWS, Pak. Balai Besar BBWS ya, kan di wilayah sungai ya. Ya. BBWS wilayah sungai, Balai Besar wilayah sungai. Jadi itulah yang saat ini selalu kita komunikasikan dengan BBWS yang ada di membawai beberapa sungai-sungai yang ada di Pati, dan harapannya memang ke depan nanti ada suatu master plan penanganan pengendalian banjir yang ada di Pati. Tentunya ini juga butuh suatu langkah strategis dari beberapa pemangku kepentingan yang terkait. Saya kira ngoten, Pak. Permasalahan sudah diketahui, jadi tinggal bagaimana strategi memecahkannya, gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita pindah karakter padi ini kan simbolnya aja Mina Padi, jadi perikanan potensinya besar, terutama di Pelabuhan Juwana. Beberapa waktu yang lalu ada semacam persoalan yang dihadapi para nelayan, terutama yang menyangkut operasional kapal-kapal itu, Pak. Nah, yang mungkin akan saya tanyakan adalah bagaimana sekarang itu situasinya, apakah sudah normal, mereka sudah bisa melaut semua? Baik, Pak. Jadi memang itu yang terjadi, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita dari data, ini kan sektor pertanian dan perikanan yang ada di Pati ini menyumbang angka 24% dari PDRB yang ada di Pati. Memang inilah yang tentunya ke depan harus kita garap. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kemarin kaitannya dengan para nelayan yang berada di Juwana. Karena memang Juwana ini di Pati ini termasuk kalau tidak salah dua terbesar di Jawa Tengah ya, di samping Tegal kalau nggak salah ya, Tegal atau mana. Kemudian setelah Tegal baru peringkat keduanya kita yang berada di Pati. Memang kemarin ada permasalahan-permasalahan karena kan kaitannya dengan surat ukur, Pak. Itu dengan surat ukur yang memang semula itu kan di Kementerian Perhubungan, sekarang kan harus beralih ke
mana di Kementerian Perikanan ya, di Kementerian. Jadi disitulah yang masih memang kita dorong kesiapan kaitannya dengan SDM, karena SDM yang bisa mengeluarkan surat ukur kapal dan lain sebagainya itu kan harus yang bersertifikasi, sedangkan kesiapan SDM di sana masih kurang. Inilah yang akhirnya jadi lambat. Ini kemarin saya juga sudah komunikasi dengan beberapa pegiat yang kaitannya dengan nelayan yang di sana, dan tentunya ini juga ke depan yang akan kita coba fokuskan. Paling tidak bagaimana nelayan ini bisa berangkat melaut ini bisa sesuai dengan yang terjadwal, karena kan sampai saat ini memang ada yang sampai saat ini belum bisa jalan, Pak. Ada yang belum bisa jalan karena terkendala itu. Tapi inilah yang kita coba fasilitasi dengan teman-teman DKP di kabupaten dan juga nanti dengan DKP provinsi, karena itu kewenangannya juga berada di pusat. Nanti akan kita coba. Karena yang ada di kabupaten itu kewenangannya hanya di TPI, tempat pelelangan ikan. Sedangkan untuk pelabuhan pendaratan ikan, ini PPI, ini ada di provinsi. Teman-teman di dinas DKP provinsi. Jadi seperti itu Pak kondisinya. Memang sejalan dengan kondisi aturan-aturan yang terkini, ini kan ada beberapa perubahan-perubahan. Jadi yang di kabupaten hanya yang di TPI saja. Baik, Pak, sebelum kita lanjutkan, Bapak mungkin bisa naik sedikit gambarnya biar agak. Oke. Oke. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak, kita lanjutkan, Pak. Padi ternyata juga sangat potensial untuk kegiatan industri, terutama yang berbasis pertanian. Masih ada pabrik gula, kemudian juga pabrik makanan yang berbahan kacang itu juga aneh itu, ada 2 pabrik besar tapi dua-duanya di padi gitu. Nah, itu perkembangannya sampai sekarang seperti apa, Pak? Baik, Pak. Jadi kalau yang paling kesulitan kan sebenarnya kaitannya dengan suplai bahan baku kan pabrik gula ya. Karena lahan pertaniannya kan sangat terbatas ya, Pak. Walaupun kita di dalam RT RW kita kan tetap ada yang lahan pertanian yang tetap harus kita pertahankan di situ kaitannya dengan dukungan di sektor-sektor industri yang menggunakan bahan baku dari pertanian. Kalau terkait dengan kacang ada 2 industri kacang besar di sini, yang satu kacang Garuda dan 2 kelinci, saya kira itulah yang saat ini memang daya serap tenaga kerjanya sangat tinggi, Pak. Jadi itulah yang menjadi salah satu industri andalan kita yang berada di padi. Nah, tentunya yang kaitannya dengan saya kira sekarang bahan baku pun tidak semuanya dari padi, Pak. Jadi sekarang ini hampir seluruhnya larinya ke padi, dan ini yang harapan kita nanti akan kita lebih tingkatkan lagi. Memang yang paling kesulitan kita adalah yang pabrik gula, lahannya sangat terbatas, dan bahkan dulu itu kan banyak juga yang suplai bahan bakunya itu dari luar padi ya. Tapi kondisi saat ini kan di luar padi kan sudah banyak beralih fungsi, Pak. Jadi yang semula kan kalau nanam tebu itu kan juga butuh waktu yang lama, dan hasilnya pun di situ kan kurang maksimal ya. Jadi rata-rata sekarang ini banyak petani, sebagai contoh dulu di Kendal, di daerah Purwodadi yang banyak nanam tebu, sekarang sudah beralih semua, Pak. Lebih baik untuk nanam tembakau, nanam yang lain, hasilnya lebih banyak, Bawang putih. Karena seperti itu, dan kebanyakan yang nanam untuk tebu ini kan juga lahannya agak kurang produktif ya, dalam tanda petik ya. Jadi mungkin agak kesulitan pengairannya atau lain sebagainya, sehingga hanya mengandalkan tada hujan. Kadang-kadang seperti itu. Sekarang masih berapa pabrik yang beroperasi, Pak? Kalau ini coba nanti saya detailkan lagi, Pak. Jadi secara ini saya belum
mendapatkan update yang posisi terkini. Jadi kondisi yang pabrik gulanya ini. Ya, baik. Hal lain yang menarik itu adalah industri kreatif ya Pak. Dulu mungkin hanya dianggap kesenian, ketoprak itu, tapi itu industri yang luar biasa, jumlahnya sangat besar. Hampir tiap hari saya pantau itu mereka main di mana-mana dan itu menggerakkan sektor-sektor yang lain luar biasa. Mereka punya angkutan sendiri. Dan itu kalau sudah pentas itu juga membawa gerbong UMKM pengusaha kecil yang jualan itu juga luar biasa. Nah ini bagaimana pembinaannya Pak di Pati Pak? Jadi kaitannya dengan yang usaha kreatif ini Pak, ekonomi kreatif ya. Inilah yang saat ini sedang kita dorong kaitannya dengan kelompok-kelompok kesenian yang saat ini sudah banyak berkembang di masyarakat dan bahkan di beberapa tempat. Kemarin saya juga sempat dialog Pak di salah satu kecamatan di Puncak Wangi kalau tidak salah, di situ juga gudangnya kesenian Pak. Kesenian pun apapun ada. Nah ini tentunya yang kita harapkan dari adanya kesenian-kesenian di beberapa daerah yang selalu dibina oleh kawan-kawan di Dinas Porapar di sini. Ini juga harapannya multiplier efeknya Pak. Betul Pak Bambang. Jadi ini barusan saya juga menerima kunjungan dari teman-teman yang UMKM Pak. Jadi ada beberapa perkumpulan UMKM juga saya temui juga. Harapannya nanti semua akan bergeliat Pak. Sejalan dengan pengembangan di sektor kesenian, ini merupakan suatu potensi daerah yang memang harus tetap kita kembangkan dan tentunya nanti kita akan turun Pak, teman-teman yang di Porapar sudah saya perintahkan kaitannya dengan untuk ekonomi kreatif ini. Karena nanti itu luar biasa dampaknya Pak. Semua dan itu pun suatu potensi yang tidak akan pernah habis di situ. Jadi nanti efeknya nanti di satu sisi UMKM ini. Harapan kita targetnya nanti UMKM yang ada di Pati ini akan lebih mampu bergeliat lagi sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif yang tentunya tadi sempat disampaikan Pak Bambang, betul Pak, kelompok-kelompok kesenian di sini tuh banyak banget, tidak hanya toprak Pak, tapi banyak banget di sini. Dari mulai ada jaran kepang dan lain sebagainya, ada semua di sini. Pokoknya kesenian-kesenian di sini ada semua. Dan nanti betul Pak, ke depan kita coba galakan itu. Dan bahkan juga yang beberapa UMKM yang kayak kerajinan batik dan lain sebagainya. Ini bahkan nanti di bulan depan itu sampai ada festival batik bakaran, Pak. Ini juga mulai kita dorong semua festival batik bakaran. Ini bahkan nanti 2 minggu depan itu juga sampai ada yang street fashion, Pak. Street fashion yang di alun-alun Pati ini harapannya kan nanti di situ juga akan membangkitkan di beberapa sektor ya di situ ya. Street fashion ini juga kita dukung penuh. Harapannya nanti itu akan lebih geliat lagi kaitan dengan multiplier efeknya nanti. Itu Pak. Baik, luar biasa Pak. Jadi, banyak jadi yang semula nggak mikir sampai ke situ jadi mikir nih Pak Bambang. Iya. Jadi tidak ada bedanya dengan bupati definitif itu Pak yang harus dilakukan. Sama, jadi kewenangannya sama plek Pak. Cuman kalau kita mau perubahan perkada harus izin Mendagri, itu aja bedanya Pak. Kalau yang lain sama semua plek Pak, sudah penjabat gitu. Ya, baik Pak Enggar. Sekarang kita kembali ke Undip ya, karena kita akan membahas tentang Undip. Menurut Pak Enggar, apa pengalaman-pengalaman terutama yang di luar akademis yang menjadi bekal untuk para alumni Undip ini merintis karirnya? Ya, ini kan sebenarnya rata-rata ya Pak. Rata-rata itu orang kuliah ini kan pinginnya dia mau cepat selesai. Gitu. Padahal di satu sisi banyak kegiatan-kegiatan baik itu semacam organisasi-organisasi yang teman-teman bisa ikuti, mahasiswa pada ikuti, yang nantinya itu akan membawa bekal Pak pada saat kita sudah selesai kuliah. Karena jejaring ini kan tetap terbangun Pak sampai saat ini ya Pak. Bisa saja kita ikut
banyaklah wadah organisasi kemahasiswaan lah Pak ya. Ada mungkin HMI, GMNI, atau mungkin yang MKGRA, banyak Pak di situ, dan masih banyak lagi mungkin yang bisa diikuti, dan itu akan menjadi suatu tambahan bekal Pak. Karena bagaimanapun kalau kita rata-rata kan pengennya kita kuliah, pengen cepat selesai, ya seadanya mikirnya cuma di kampus tok. Nah nantinya pada saat kita berkarir di luar, ini yang kayak kita kadang-kadang banyak kendala untuk berkomunikasi. Padahal komunikasi adalah merupakan hal yang sangat penting yang tentunya akan menjadi mahal manakala kita tidak betul-betul menguasai komunikasi dan jejaring di luar. Saya kira ngerti, Pak. Ya, baik Pak. Nah sekarang apa harapan Bapak sebagai seorang alumni ya terhadap alma mater ini supaya bisa selalu menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan saat sekarang sudah berusia 65 tahun? Saya kira kalau secara proses pembelajaran saya yakin kalau Undip jauh lebih unggul ya Pak, jauh lebih unggul dibandingkan beberapa universitas yang ada utamanya di Jawa Tengah, tingkat nasional pun kan sudah mampu berbicara banyak. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang saat ini ada di Undip yang dulu saya alami, yang saya rasakan sekarang. Kalau yang kuliah di teknik ini kan kebanyakan mahasiswa ini harus proaktif Pak, harus proaktif, dia harus mencari tugas, mencari ilmu yang di luar. Karena di internal saja kadang-kadang mohon maaf, kalau dulu kan zaman dulu ya Pak ya, dosen sipil ini kan masih banyak yang berproyek di luar. Jadi kadang-kadang satu semester itu kuliah cuma 4 kali atau 5 kali itu dalam satu mata kuliah. Tapi di situ tugasnya banyak Pak. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu diberikan tugas yang kita tidak tahu tugas itu harus kita kerjakan seperti apa di awalnya. Sehingga kita harus mencari sendiri informasi itu ke asisten dosen, nanti ke teman-teman yang senior-senior, nanti diajarin. Nah, kondisinya seperti itu sebenarnya akan meningkatkan pendewasaan mahasiswa itu sendiri, dan nantinya itulah yang menjadi suatu tempaan bagi mahasiswa pada saat dia berkarir di luar juga. Tentunya teman-teman kita ini sudah banyak yang kita lihat ulet-ulet ya Pak ya, walaupun juga masih banyak juga yang gagal berkarya di luar. Saya kira nonton Pak. Ya baik. Terakhir Pak Enggar, mungkin masih ada saran dan harapan untuk para sesama alumni maupun mahasiswa yang sekarang masih kuliah, apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan tantangan dan persaingan yang keras di dunia kerja ini. Jadi tentunya Pak, kalau yang alumni Pak, saat ini kan sudah bagus, saya juga ikut di beberapa grup-grup WA yang alumni Undip ya. Saya kira tentunya perbanyaklah alumni-alumni masuk kampus Pak, karena ini juga menjadi suatu pembekalan bagi adik-adik kita yang saat ini masih belajar di kampus. Sekedar kita berbagi pengalaman, sekedar kita berbagi ilmu, sekedar mungkin kita saling curhat. Ini kan tentunya nanti akan membawa motivasi buat adik-adik semua. Inilah yang mungkin dari Undip juga saat ini di beberapa fakultas atau mungkin jurusan sudah selalu berkomunikasi dengan senior-senior yang ada di atasnya. Dan saya kira itu, dan jejaring ini tetap harus kita pertahankan, dan kalau perlu memang lebih ditingkatkan lagi, lebih erat lagi Pak. Karena apapun kan kita akhirnya kan bisa saling membantu adik-adik kita yang mungkin baru lulus segala macam, saling berkomunikasi, inilah hal yang penting. Saya kira ngoten Pak. Dan adik-adik juga saya kira yang coba mencari wawasan atau mencari ilmu di luar dari yang diajarkan. Ini kadang-kadang kreativitasnya yang diperlukan. Karena inilah yang nantinya akan membawa keberhasilan adik-adik kita yang saat ini masih menempuh di dunia pendidikan di kampus. Saya kira mumpung masih ada kesempatan, dalam arti masih ada senior, masih ada mau kemana, ada yang ditanyakan, inilah silahkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikomunikasikan, prinsipnya kita semua yang senior-senior ini
yang tergabung di dalam wadah Ikatan Alumni ini nanti tentunya bisa membantu adik-adik kita. Ngoten Pak Bambang. Baik. Terima kasih sekali Bapak Enggar Budianggoro, STMT, pejabat Bupati Pati. Turun, Pak Bambang. Yang sudah menyampaikan pengalamannya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Sukses Pak Enggar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Bambang.